anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, semoga mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Ilma Zakia Ratma dari SMK Plus Wardatul Jannah, Pondok Pesantren Mansya'ul Huda, akan berpidato mengenai sirah nabawiyah dengan sang duta Islam pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ia dilahirkan oleh Siti Aminah dalam perjalanan ke Madinah untuk menziarahi makam Rasulullah. Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Ayah kanjeng Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Zurrah bin Kilab dari golongan Arab Banu Ismail. Ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab bin Murrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya sinar kehidupan, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, yang membuat masyarakat dari zaman biadab hingga zaman beradab, dari akhlak tercela hingga akhlak termulia. Dan dia adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menjadi nabi dan rasul, ia mempunyai banyak para sahabat. Di antaranya adalah sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah sang duta Islam. Ia sebagai remaja Quraisy yang terkemuka, seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan. Hingga suatu saat ia tak kembali dimanjakan oleh ibunya karena ia mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ia sekarang meninggalkan segala kemewahan dan ketenangan yang dialami sebelumnya. Hingga suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ia pergi ke Madinah untuk mengajarkan seluk-beluk Islam kepada kaum Ansor yang telah beriman kepada Rasulullah di Bukit Arafah. Di Madinah, ia tinggal sebagai tamu di rumah sahabat As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Suatu hari, ketika sedang berdakwah, ia nyaris celaka akan disergap oleh Usaid bin Hadlair, kepala suku kabilah Abdul Ash'al di Madinah. Tapi sahabat Mus'ab mengajak berbicara untuk mendengarkan dulu apa yang akan disampaikannya. Akhirnya Usaid bin Hadlair pun menyetujui dan menyatakan keimanannya. Seterusnya disusul oleh Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia atas pencapaian hasil gemilang utusan duta pertamanya. Melihat kebenaran tanda-tanda kemenangan, kaum kafir Quraisy semakin geram hingga mereka menyiapkan peperangan, yaitu perang Badar. Tapi mereka harus menembus kekalahan. Hingga akhirnya datanglah perang Uhud. Kaum muslimin segera mengatur barisan hingga Rasul menatap setiap wajah sang sahabatnya. Siapa yang seharusnya memegang bendera di perang Uhud? Maka terpanggillah sahabat Mus'ab sebagai pemegang bendera di perang Uhud. Tatkala saat itu barisan kaum muslimin pecah dan Mus'ab tetap bertahan pada kedudukannya. Datanglah musuh berkuda bernama Ibnu Umayyah. Ia menebas tangan kanan sahabat Mus'ab dan Mus'ab berkata, Muhammad itu tiada lain adalah seorang rasul yang sebelumnya didahului oleh beberapa rasul. Dipeganglah kembali oleh tangan kirinya. Maka ditebas pula oleh Ibnu Umayyah, seraya Mus'ab berkata seperti tadi, Muhammad itu tiada lain adalah seorang rasul yang sebelumnya didahului oleh beberapa rasul. Dengan serangan ketiga kalinya, Ibnu Umayyah menusukkan tombak ke dalam tubuh sahabat Mus'ab. Gugurlah Mus'ab dan jatuhlah bendera. Saat itu, hadirin rahimakumullah, Rasulullah melihat baringan jasad sahabat Mus'ab, bercucurlah air mata Rasulullah dan beliau mengalami kesedihan yang amat mendalam. Hingga Rasul membacakan sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma 'ahadu
Sadaqallahul adzim. Yang artinya, dan orang-orang mukmin itu ada yang menepati janjinya kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka juga ada yang menepati janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Salam atasmu wahai sahabat Mushab, salam atasmu sekalian wahai para syuhada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum